Nabi, sholawat saya mengantuk. Dia bilang, Pak Yaya, itu setan Kristen yang bikin mengantuk. Isap rokok Kiai. Isap. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus dan yang dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video Ustadz Yaya Waloni. Kenapa kita bahas video ini? Karena menurut saya, pertama, ini ucapan bodoh. Yang kedua, ini ucapan ngawur. Yang ketiga, ucapannya menghina. Sehingga saya harus mengomentari. Tapi jangan lupa ya, Anda subscribe dulu. Tombol lonceng pencet, like, komen yang baik, yang benar. Karena negara kita negara hukum. Nggak apa-apa kita kritik Yaya Waloni, tapi maksudnya ucapan-ucapannya, kata-katanya itu yang baik begitu loh. Kan kita bisa membuat kosakata yang baik gitu. Walaupun kita menegur, memarahi orang, tapi dengan kosakata ucapan yang baik. Saksikan video ini, oke? Setiap ikut maulud Nabi, sholawat saya mengantuk. Dia bilang, Pak Yaya, itu setan Kristen yang bikin mengantuk. Isap rokok Kiai. Isap. Sampai sekarang saya masih merokok. Ada di kantong. Bawa terus. Sudah kita saksikan tadi kan apa yang Yaya Waloni katakan. Dia katakan dia itu kalau ngantuk, dia bilang itu ada setan Kristen. Ya, jadi kalau lagi ceramah ngantuk itu setan Kristen, dan itu bisa diusir dengan apa? Dengan rokok. Saudara, itulah sebabnya saya katakan Yaya Waloni ini bodoh. Kenapa? Karena di Alkitab tidak ada setan Kristen. Di Al-Quran pun saya tidak pernah temukan ada bacaan setan Kristen. Jadi berarti dia nggak paham Alkitab dan tidak paham Al-Quran. Itu berarti bodoh gitu loh. Kok bisa jadi penceramah orang bodoh seperti ini? Karena yang diceramahkan harusnya yang tertulis di Al-Quran. Kalaupun dia mau menyinggung orang tentang kekristenan, ya harusnya yang tercatat di Alkitab. Tapi tidak ada di Alkitab, baik di Al-Quran. Yang kedua, saya katakan tadi ngawur. Kenapa ngawur? Ya, dia itu asal dia mau ngomong aja. Yang penting orang-orang senang. Jadi ngawur aja omongannya. Nggak dipikirkannya dulu. Yang penting diucapin. Nanti mungkin setelah di rumah kalau dia tonton lagi videonya, baru dia mikir, wah ternyata omonganku ngawur, begitu. Yang ketiga, kenapa saya tanggapi ini termasuk penghinaan. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan kita, ya, dan tidak juga ada tercatat di Alkitab bahwa ada setan Kristen. Ya, kalau di Al-Quran memang ada namanya jin Islam. Ya, tentu mungkin selain jin Islam, jin kafir. Jin kafir itu berarti jin yang bukan beragama Islam. Sedangkan di Kristen itu tidak ada istilah setan Kristen. Kenapa saya tahu? Ya karena dulu kan saya di Islam. Jadi nggak ada itu yang namanya setan Kristen di Al-Quran. Tapi kalau jin Islam memang ada. Jin kafir ada. Jin kafir ya termasuklah mungkin jin-jin yang lain yang agamanya bukan Islam. Jadi jin ini punya agama, saudara. Tapi kita tidak mempercayai bahwa setan punya agama. Makanya Yaya Waloni ini yang pertama bodoh, yang kedua ngawur, yang ketiga itu sudah menghina. Saya harap Yaya Waloni ini bertobat. Ya. Dan keempat, ya, kita membuktikan bahwa dia tidak pernah jadi pendeta yang benar, yang memahami Alkitab. Kenapa? Ya kalau dia dulu pendeta yang memahami Alkitab, nggak mungkin dia dong ngomong bahwa kalau saya ngantuk ini, lagi ceramah ini, ada setan Kristen. Jadi setan Kristen ini saya kalahkan dengan rokok. Bawa terus. Begitu, cuma hanya ketawa. Wah. Ya, dia membuktikan kebodohannya sendiri dan membuktikan kebohongannya sendiri. Karena itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan supaya saudara kita Yaya Waloni ini betul-betul dia
bertobat, ya. Jangan lagi dia diserang oleh setan-setan yang dia katakan tadi namanya setan Kristen. Padahal itu setan, ya. Setan nggak ada agamanya. Oke, saudara, pelayanan kita terus berlanjut. Anda bisa mendukung pelayanan kami ini. Ini pelayanan-pelayanan kami, lihat. Nah, ya, ini pelayanan kami, lihat lagi. Nah, ini pelayanan kami, lihat lagi, saudara. Dan setelah selesai buat video ini, kita akan melayani Bani Kedar Nebayot lagi. Anda tetap dukung. Ketika Anda mendukung pelayanan ini, Anda sudah turut serta bersama kami melayani. Dan ketika Anda memberi, Anda pun tidak mungkin jadi miskin. Dan ketika Anda tidak memberi, itu pun tidak menjadikan Anda kaya. Makanya Yesus berkata, ya, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dan Galatia 6 ayat 7 dikatakan di sana, apa yang kita tabur kita tuai. Jadi sekaranglah waktunya kita menabur. Mungkin saudara berkata, ini kan sistem ekonomi lagi kacau, Pak. Ini lagi pandemik. Saya mau katakan, pandemik tidak akan menyetop kami untuk memberitakan Injil. Pandemik tidak akan memberhentikan misi Injil Kerajaan Allah. Kami terus jalan, ya, terus jalan untuk menjalankan misi Injil Kerajaan Allah ini. Kemarin yang sudah nonton video kami di mana kami buat investigasi karena saya dapat kiriman video yang viral bahwa gereja dibeli terus dijadikan pesantren. Kami cross check ke sana, itu pakai dana biaya yang cukup besar, ya, ke Solo, saudara. Itu dananya besar karena kami di sana 3 hari nginap di hotel lagi, belum lagi mobil, belum lagi tolnya aja kalau nggak salah 470 sekali lewat loh. Pulangnya kurang lebih 1 juta lah tolnya aja, tol, belum lagi bensin dan yang lain. Jadi belum lagi yang namanya hotel, makan, 10 jutaan lah, kurang lebih begitu, ya. Jadi untuk sebuah investigasi aja bisa menghabiskan dana seperti itu. Judulnya, saudara, saya kasih tahu ya. Judulnya yang belum nonton, di situ judulnya gereja dibeli dijadikan pesantren. Langsung pendeta Lubis ke TKP. Ketik aja itu nanti akan nongol. Ya, doakan pelayanan kami terus berlanjut dan kami tetap dalam perlindungan Yesus karena saya tahu tidak semua orang senang dengan apa yang kami buat. Tuhan Yesus, aku berdoa buat semua mereka yang sudah subscribe, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan khususnya mereka yang sudah mendukung misi Injil Kerajaan Allah yang Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati di lain waktu mereka mendukung. Kuasamu bekerja atas mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Berkati, jauhkan dari coronavirus di dalam nama Yesus. Kalau mereka sekarang ada yang masih nganggur, buka jalan, berikan pekerjaan. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau di antara mereka sekarang ada yang berbeban berat, Tuhan angkat. Kalau di antara mereka sekarang ada yang belum dapat jodoh, berikan jodoh yang darimu Yesus. Kalau ada di antara mereka sekarang yang keluarganya sedang berantakan, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang mau bercerai suami istri, Tuhan pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kalau ada di antara mereka yang sekarang dendam dengan orang lain, Tuhan pulihkan hatinya. Kalau ada juga orang tertentu yang ingin berbuat jahat kepada mereka, Tuhan gagalkan orang yang ingin berbuat jahat itu dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka anak kurang akur dengan orang tua kurang akur dengan menantu, kurang akur dengan haleluya keluarga lain, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan semua di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.